baru masuk. Shalom, selamat malam kembali saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sahabat sosial media yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini di tengah-tengah program pemerintah untuk kita tinggal di rumah adalah satu hal yang baik. Besok hari kita akan beribadah bukan di gereja bagi umat Tuhan, tetapi ada di rumah masing-masing. Namun itu bukanlah membatasi kita untuk menikmati kemuliaan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anak-anak iman saya di mana saja berada. Sebelum saya berbicara lanjut, saya ingin berdoa untuk pertemuan malam ini. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini karena hamba-Mu boleh bertemu dengan seluruh mereka yang mengikuti siaran langsung ini. Berkati pertemuan kami malam ini, dan biarlah Tuhan berkarya dalam setiap keadaan yang kami sedang jalani bersama. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kondisi yang ada hari ini, kita berdiam di rumah kita masing-masing. Oleh karena kita menunjang program pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh setiap sinode gereja kita, maka bukanlah hal yang asing atau hal yang baru jika saya berbicara dengan saudara hanya melalui sosial media pada saat ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua, bahwa sebenarnya kalau hidup kita penuh dengan ucapan syukur, maka kita akan menikmati kasih Allah. Saya akan membawa kita dalam satu pembacaan Alkitab di dalam Yunus atau kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Bunyi firman Allah. Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita telah mendengarkan pembacaan firman Allah yang saya telah bacakan bagi kita pada saat ini, di mana kita telah membaca sebagian dari cerita atau apa yang tercatat dalam kitab Yunus tentang Nabi Yunus sendiri. Berarti saudara-saudaraku, malam ini saya ingin agar kita melihat lebih jauh apa yang menjadi rencana Allah dalam segala keadaan hidup kita. Kekecewaan bukanlah alasan bagi kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Namun justru dengan kekecewaan kita belajar bahwa Allah memiliki tujuan di balik apa yang kita alami jika kita tidak melupakan Tuhan. Yunus adalah seseorang yang ingin menghindar dari panggilan Allah, yang ingin melupakan yang ingin lari dari hadapan Tuhan dalam tugas kepelayanannya sebagai seorang nabi. Tetapi memang Tuhan sangat mengasihi Yunus,
Tuhan mau Yunus dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa, untuk menjangkau orang yang hidup dalam dosa, yang tidak dalam keadaan yang seperti Tuhan kehendaki. Saat itu Yunus diutus kepada orang yang di Niniwe. Tetapi akhirnya oleh karena kejahatan daripada orang Niniwe, Yusuf pergi menuju ke kota Tarsis. Dia tidak mau pergi ke Niniwe karena dia pikir orang Niniwe terlalu jahat, orang Niniwe terlalu menyakiti Tuhan. Dan akhirnya dia pergi dengan kapal laut, kapal layar yang ada pada waktu itu. Tetapi di tengah lautan akhirnya mereka ditimpa dengan malapetaka. Ya, keadaan alam yang ada pada waktu itu akhirnya membuat Yunus dibuang ke laut. Kenapa Yunus dibuang di laut? Karena lewat undian yang telah mereka lakukan, akhirnya ternyata yang membuat kesalahan adalah Yunus. Dan Yunus katakan sendiri, biarlah dia buang ke laut. Tetapi waktu dia di dalam laut, akhirnya dia dimakan, ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam perut ikan, ayat-ayat tadi berkata bahwa dia mengakui kelalaiannya. Dia mengakui bahwa sebenarnya dia manusia yang harus memiliki rasa syukur dalam hidupnya. Dalam ayatnya yang ketujuh dia berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus berkata di sini, ternyata setelah dia melihat keadaan yang menimpa kehidupannya, bahwa orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kesia-siaan dalam hidup. Orang yang lari dari panggilan Allah, orang yang lari daripada kehendak Allah, akan menemui kegagalan dalam hidup. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Tuhan, dan ternyata akhirnya mereka melupakan Tuhan yang telah mengasihi mereka. Dalam ayat yang ke-9 kita dapati di sana Ayub berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Bagian akhir tulisan ini dalam pasal 2 ini kita temukan, melihat kondisi yang ada, Ayub akhirnya mengakui, tetapi aku. Dia berkata bahwa dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada Tuhan. Berarti Ayub mau tandaskan kepada kita bahwa tidak ada alasan kepada kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Saya mau berkata kepada kita, hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang ada. Semua kita diam di rumah. Bahkan kegiatan kita di luar rumah dibatasi oleh karena kondisi yang terjadi pada hari ini. Dalam Alkitab sangat dijelaskan bahwa orang Kristen adalah orang yang mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Bukan berarti kita berjalan semau kita mau apa saja kita buat dan sebagainya. Dengan kata lain kita tahu ada Tuhan yang menolong dan melindungi kita. Bukan seperti itu. Orang yang bersyukur dan mengandalkan Tuhan adalah orang yang melihat berkat di balik apa yang sementara dialami saat ini. Sebab itu sebagai orang percaya, saya mau ingatkan kepada kita, betapa penting dalam kondisi seperti ini ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada rasa syukur
dari dalam atau dari pihak kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita harus taruh di hati kita bahwa Tuhan sementara merencanakan hari depan yang lebih indah pada hari ini. Penghujung akhir zaman ini, seluruh yang tercatat dalam Alkitab yang berhubungan dengan nubuatan Alkitab sementara digenapi. Kita sementara melihat bagaimana tanda-tanda zaman sementara terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari kondisi ini. Apa yang telah dicatat, diterangkan, dijelaskan oleh Alkitab hari ini sementara terjadi. Waktu saya ada di Pulau Talaut, saudara, dengan tugas pelayanan, waktu itu selesai sekolah, saya praktek di Talaut. Dan di Pulau Talaut, Kepulauan Talaut itu ada satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Di sana ada binatang saksapa, ya, yang biasa kami orang Minahasa Selatan sebut komo atau belalang, ya. Dalam Alkitab dijelaskan, saudara-saudara, itu memakan buah kelapa, bakal buah kelapa. Jadi buah itu waktu dia mengeluarkan bunga kelapa yang menjadi cikal bakal buah kelapa, itu dimakan oleh saksapa. Akhirnya buahnya tidak bertumbuh baik, sehingga pohon kelapa di Talaut pada waktu itu harus disuntik dengan obat yang telah disiapkan sehingga terhindar dari kondisi atau keadaan yang terjadi. Saya berpikir pada waktu ini, adakah ini mungkin tanda sama? Saudara-saudara, di Alkitab dijelaskan bagaimana diterangkan dalam kitab Alkitab Perjanjian Lama bahwa belalang pelahap, belalang-belalang yang akan merusak tanaman-tanaman. Dan telah sementara terjadi. Kalau saya lihat di Kepulauan Talaut pada waktu itu, sekitar awal akhir dari tahun 90 waktu saya tugas praktik di sana. Dan tidak sembarangan orang untuk memakan buah kelapa dari kelapa yang sementara disuntik karena beracun. Dilarang. Nanti beberapa waktu kemudian baru bisa. Ini memunculkan pertanyaan kepada saya yang berhubungan dengan teologis tentang kondisi-kondisi zaman yang dijelaskan oleh Alkitab. Hari ini pun kita diperhadapkan dengan COVID-19. Saudara-saudara, saya mau berkata, tanda-tanda zaman sementara terjadi. Nah, mari menghadapi kondisi ini, kita tidak perlu mengeluh. Kita tidak perlu mempersalahkan. Ada sementara orang berkata dan akhirnya mereka klarifikasi kemudian bahwa COVID-19 ini terjadi oleh karena orang-orang kafir yang suka makan daging babi. Bahkan ada petinggi-petinggi agama yang lain bilang bahwa COVID-19 ini adalah utusan Allah untuk membinasakan orang kafir. Tetapi akhirnya pernyataan-pernyataan itu memakan diri mereka sendiri karena kenyataan siapapun manusia dalam dunia ini menghadapi kondisi seperti ini. Bukan hanya orang Kristen, tetapi justru di Mekah pun demikian terjadi. Mereka menutup penerbangan dan perjalanan. Di daerah-daerah yang berbasis bukan Kristen pun demikian. Akhirnya dengan sendirinya pernyataan mereka terbantahkan. Saya mau berkata pada malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak usah menunjuk kesalahan kepada siapa, kenapa ini terjadi. Yang harus kita buat, mari kita melihat diri kita di muka Tuhan dan munculkan ucapan syukur kepada Tuhan dari dasar hati kita yang paling dalam dengan apa yang sementara
terjadi hari ini. Dan kita mulai bersyukur, mulai berdoa dengan keadaan-keadaan zaman yang terjadi. Berarti kita diajar untuk melihat dengan benar tentang apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Ternyata benar sementara terjadi. Mari hari-hari ini kita tingkatkan kehidupan iman kita. Kita harus bertumbuh, kita harus berakar di dalam Tuhan. Kata Paulus kepada orang Efesus, biarlah kamu bertumbuh, berakar di dalam Dia. Kenapa kita harus bertumbuh? Supaya kita tidak mudah goyah. Kenapa kita harus berakar di dalam Yesus? Supaya iman kita tetap teguh. Kita tidak usah mengalami, saudara-saudaraku, keadaan-keadaan yang membuat kita akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi Yunus katakan betapa penting ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi di sini betapa penting kita bersyukur. Besok mungkin kita ada di rumah masing-masing, mengikuti para pimpinan gereja, para pendeta, para gembala, untuk menyampaikan firman Allah secara online. Tidak ada yang perlu kita keluhkan. Tetapi mari kita panggil keluarga kita duduk sambil mendengarkan akan apa yang disampaikan oleh pendeta atau gembala atau pimpinan gereja di mana saudara berada. Dan saudara akan menikmati kemuliaan kasih Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat membatasi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Percaya, waktu ada ucapan syukur dari pihak kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak bagi kita. Tuhan sendiri yang akan berperang ganti kita. Dia katakan dalam firman Allah bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah lupakan kita. Ada tangan kanan Tuhan yang kuat, akan memegang kehidupan kita, akan mengendalikan kita, asal kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa penting ucapan syukur itu harus keluar dari bibir mulut kita. Ternyata ada kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang memulihkan kondisi iman kita. Ada kuasa yang membuat kita akhirnya tegak berdiri. Kenapa? Di balik pengucapan syukur kita, Tuhan berkarya dengan nyata. Yakinkan dirimu, Yesus tidak pernah terlambat dengan engkau. Bicarakan Yesus terus dalam hidupmu. Dia sendiri yang akan mengendalikan engkau. Bersyukurlah selalu, pasti engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran langsung ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa, Bapa Sorga, dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau sendiri akan bersama dengan kami dalam kami melintasi kondisi-kondisi yang ada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami berkemenangan sebab Engkau bersama dengan kami. Teguhkan iman percaya kami, teguhkan iman percaya umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Besok pagi jam 9 pagi pertemukan kami dalam siaran langsung berbicara tentang firman-Mu, baik dari rumah-rumah ibadah oleh para pendeta-pendeta dan gembala-gembala, maupun dari pastori atau rumah gembala, atau dari mana saja. Kami mau sampaikan kebenaran-Mu, berkati acara-acara ibadah besok hari. Dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir di rumah daripada jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti acara siaran langsung saat ini, bahkan besok pagi. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.